Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang polwan yang rela dinikahi oleh seorang tukang becak, namun setelah melahirkan ia terkejut karena identitas asli tukang becak tersebut. Gimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di sebuah kota yang sibuk, seorang wanita muda bernama Amara tengah menjalani hari-harinya sebagai seorang polwan. Amara adalah sosok yang tegas, cerdas, dan penuh semangat. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan tugas-tugas berat, berurusan dengan berbagai situasi yang menantang. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Amara: kesepian. Meskipun ia dikelilingi oleh banyak orang, hatinya tetap merasa kosong. Tidak ada yang benar-benar dekat dengannya. Hingga suatu hari, ketika Amara menyelesaikan tugasnya di kawasan pasar yang ramai, ia bertemu dengan seorang pria yang sederhana, seorang tukang becak bernama Samsul. Dengan wajah yang ramah dan senyum yang tak pernah lepas, Samsul menawarkan jasa becaknya kepada Amara yang ingin pulang. Tanpa banyak berpikir, Amara pun menerima tawaran tersebut. Mereka berbincang-bincang ringan sepanjang perjalanan, dan Amara merasa ada yang berbeda dari pria ini. Samsul tidak banyak berbicara, namun setiap kata yang diucapkannya penuh makna. Ada kehangatan yang membuat Amara merasa nyaman. Sejak hari itu, Samsul mulai menjemput Amara pulang setiap hari. Meskipun status mereka berbeda jauh, Amara mulai merasa ada ikatan yang tak terungkapkan. Samsul adalah sosok yang sederhana, namun selalu memiliki cara untuk membuat Amara merasa dihargai. Terkadang mereka duduk bersama setelah perjalanan, berbincang tentang hal-hal kecil yang membuat mereka tertawa. Amara mulai menyadari bahwa meskipun Samsul adalah seorang tukang becak, ia bukanlah pria yang biasa-biasa saja. Di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang memikat hati Amara. Hari demi hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin dalam. Tanpa disadari, Amara mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar pertemanan. Samsul pun sepertinya merasakan hal yang sama. Ada ketulusan dalam sikapnya yang tak bisa disembunyikan. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang kesulitan dan impian mereka, meskipun Amara sadar betul betapa besar perbedaan dunia mereka. Samsul, yang setiap hari mengayuh becaknya dengan penuh semangat, mulai mengungkapkan perasaan kepada Amara. Ia tak bisa lagi menahan perasaan yang tumbuh dalam hatinya. "Amara," katanya dengan suara lembut, "saya tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi saya ingin kita bisa menjalani hidup ini bersama. Apakah kamu bersedia menjadi bagian dari hidup saya?" Amara terkejut mendengarnya. Ia tidak pernah membayangkan akan ada pria seperti Samsul yang bisa mengajaknya untuk menjalani hidup bersama. Hatinya bimbang. Tetapi perasaan yang tumbuh di dalam dirinya begitu kuat, mengalahkan semua keraguan yang ada. Keputusan itu datang dengan cepat. Dalam pertemuan berikutnya, Amara menerima ajakan Samsul untuk menjadi pasangannya, meskipun tahu betul banyak orang yang akan meragukan pilihan hidupnya. Mereka menikah dengan sederhana, tanpa kemewahan yang mengelilingi mereka. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih berharga dari apapun. Namun, di balik kebahagiaan yang sederhana ini, ada sesuatu yang Amara tidak ketahui. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Amara merasa bahagia. Kehidupan bersama Samsul, yang kini ia sebut sebagai suaminya, begitu sederhana namun penuh makna. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari tempat Samsul biasa mengayuh becaknya. Meskipun kondisi mereka tidak mewah, kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih berharga dari segala harta dunia. Amara menyadari bahwa meskipun Samsul hidup dengan sederhana, ia adalah pria yang penuh kasih sayang dan perhatian. Setiap hari, Samsul bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Sementara Amara, yang bekerja sebagai polwan, tetap melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati. Mereka saling mendukung, bekerja sama dalam menjalani hidup mereka yang penuh tantangan. Namun, saat Amara mengetahui dirinya hamil, kebahagiaan mereka semakin lengkap. Kabar itu membuat mereka semakin dekat, saling menjaga satu sama lain dengan lebih penuh perhatian.
Samsul semakin rajin bekerja, berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil mereka. Amara yang semakin mendekati waktu persalinan, mulai merasa cemas dan terharu. Namun, ia yakin bahwa meskipun hidup mereka sederhana, mereka akan mampu memberikan kehidupan yang penuh kasih sayang untuk anak yang akan lahir. Saat kehamilannya semakin besar, Amara merasa banyak perubahan dalam hidupnya. Samsul yang dahulu hanya seorang tukang becak kini semakin tampak sebagai pria yang lebih matang dan berpengalaman dalam menjalani hidup. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiran Amara. Meskipun Samsul selalu terlihat tenang dan tidak pernah menunjukkan kekhawatiran, Amara mulai merasakan ada yang disembunyikan oleh suaminya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Amara melihat Samsul sedang berbicara di telepon dengan suara rendah. Amara tidak bisa mendengar percakapan mereka. Namun ada sesuatu dalam nada suara Samsul yang membuatnya merasa ada yang tidak beres. Apakah itu hanya perasaan Amara? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya? Samsul, yang menyadari Amara sedang memperhatikannya, segera memutuskan percakapan itu dan mengalihkan perhatian Amara dengan menceritakan rencana-rencana untuk anak mereka. Namun, perasaan curiga Amara semakin besar. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak diberitahukan kepadanya. Samsul yang selama ini begitu jujur dan terbuka, kini mulai terlihat lebih tertutup dan misterius. Amara tidak bisa tidur malam itu. Pikiran-pikirannya berputar. Ada begitu banyak pertanyaan yang menghantui hatinya. Mengapa Samsul tiba-tiba menjadi lebih tertutup? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia merasa ada sesuatu yang penting yang sedang disembunyikan dari dirinya. Namun, Amara memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia berusaha tetap fokus pada keluarga dan pekerjaan. Tapi, suatu kejadian yang tidak terduga akan membuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan mereka. Suatu hari, ketika Amara tengah beristirahat, sebuah telepon tak terduga masuk ke ponselnya. Telepon yang akan mengubah hidupnya selamanya. Amara duduk di ruang tamu, mendengarkan suara detak jam yang terus berputar. Pikirannya masih dipenuhi dengan keraguan tentang sikap Samsul belakangan ini. Sesekali, matanya melirik ke ponsel yang tergeletak di meja. Beberapa hari terakhir, ia merasa ada yang tidak beres. Ketegangan yang tak terucapkan begitu kuat, meskipun Samsul berusaha menjaga kedamaian di rumah. Tiba-tiba, ponsel Amara bergetar. Satu pesan masuk. Nama pengirimnya membuat jantungnya berdebar keras. "Bunda, ini Rudi. Saya butuh bicara." "Rudi? Siapa dia?" Amara mengernyitkan dahi. Nama itu tak asing. Ternyata, itu adalah nama yang pernah disebut oleh Samsul. Namun ia tidak pernah menjelaskan siapa sebenarnya Rudi. Kenapa sekarang Rudi menghubungi Amara? Dengan rasa penasaran yang menggelora, Amara membuka pesan tersebut. "Bunda, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya harus mengatakan yang sebenarnya. Samsul, dia bukan tukang becak biasa. Dia bukan siapa yang Bunda kira. Dia adalah pewaris salah satu kerajaan bisnis terbesar di Indonesia." Amara terkejut. Pesan itu terasa seperti petir yang menyambar. Pikiran Amara berputar cepat. Apakah ini mungkin? Samsul, suaminya, yang selalu tampak sederhana, rupanya menyimpan sebuah rahasia besar. Amara memutuskan untuk membalas pesan itu dengan satu pertanyaan. "Apa maksudmu, Rudi?" Beberapa detik kemudian, Rudi membalas lagi. "Bunda, Samsul adalah anak dari keluarga konglomerat yang memilih hidup sebagai orang biasa. Dia sengaja menyembunyikan identitas aslinya untuk hidup sederhana. Keluarganya tidak setuju dengan pilihannya, dan itu sebabnya dia meninggalkan dunia yang penuh kemewahan itu." Amara terdiam. Hatinya seperti tercabik. Bagaimana bisa Samsul, pria yang selalu mengayuh becaknya dengan penuh semangat, yang setiap hari pulang dengan wajah lelah dan tangan kotor, adalah pewaris dari sebuah kerajaan bisnis yang besar? Seketika itu, kenangan tentang Samsul mulai muncul kembali. Sosok yang selalu sabar, rendah hati, dan penuh kasih. Tidak ada yang menunjukkan bahwa ia hidup dalam dunia kemewahan. Semua yang Amara ketahui tentang suaminya hanyalah tentang betapa ia berjuang untuk kehidupan yang sederhana,
penuh kerja keras. Namun, apa yang kini terungkap membuat dunia Amara hancur dalam sekejap. Apakah dia sudah jatuh cinta pada pria yang salah? Atau justru, apakah Samsul sengaja menyembunyikan identitasnya untuk alasan yang lebih besar? Amara menggenggam ponselnya erat-erat. Tak tahu harus bagaimana. Suasana rumah yang tadinya terasa damai, kini berubah menjadi sarang pertanyaan tanpa ujung. Setiap sudut ruangan terasa seperti menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Samsul pulang lebih awal dari biasanya. Ketika memasuki rumah, ia langsung menghampiri Amara yang sedang duduk di sofa. Dengan senyum yang selalu menenangkan, ia bertanya, "Amara, kenapa kamu terlihat cemas? Ada yang mengganggu pikiranmu?" Amara tidak bisa menahan diri lagi. "Samsul, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Rudi menghubungiku? Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku siapa dirimu yang sebenarnya?" Amara berkata dengan suara yang sedikit gemetar, namun penuh ketegasan. Samsul terdiam sejenak. Wajahnya yang biasanya penuh senyum kini terlihat lebih serius. Ia duduk di sebelah Amara, menggenggam tangannya, dan berkata dengan suara pelan, "Amara, ada banyak hal yang tidak aku ceritakan padamu. Tidak mudah bagi aku untuk mengungkapkannya. Tapi sekarang aku tahu aku harus jujur padamu." Dengan napas berat, Samsul mulai bercerita. "Aku berasal dari keluarga kaya, keluarga yang memiliki banyak perusahaan dan kekayaan. Namun, aku tidak ingin hidup dalam kemewahan itu. Aku ingin hidup dengan cara yang sederhana, jauh dari dunia yang penuh intrik dan ketidakjujuran. Aku memilih untuk menjadi tukang becak karena aku ingin merasakan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang lebih dekat dengan orang-orang, lebih nyata. Dan aku berharap, Amara, kamu bisa menerima siapa diriku yang sebenarnya." Amara terdiam. Kata-kata Samsul begitu berat, namun begitu tulus. Ia tidak bisa menyembunyikan perasaan campur aduk dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa bingung dan bahkan terluka karena selama ini tidak tahu siapa sebenarnya suaminya. Namun di sisi lain, ia merasa bangga bahwa Samsul memilih untuk hidup dengan cara yang jujur, jauh dari segala kemewahan. "Jadi, kamu memilih hidup seperti ini karena tidak ingin terjebak dalam dunia yang penuh kebohongan?" tanya Amara, berusaha memahami keputusan suaminya. Samsul mengangguk. "Ya, Amara, aku ingin hidup denganmu, dengan cara yang lebih sederhana. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kekayaan. Aku ingin kita berjuang bersama, meskipun dengan sedikit harta, tapi dengan cinta yang sejati." Amara menatap Samsul dengan mata yang berkaca-kaca. Betapa sulitnya hidup ini, betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh suaminya untuk menjaga hubungan mereka tetap berjalan. Amara tahu, meskipun Samsul menyembunyikan identitasnya, ia telah menunjukkan cinta yang sejati. Namun, kisah ini belum berakhir. Ada hal-hal yang lebih besar yang harus mereka hadapi, tantangan yang lebih berat dari apa yang mereka bayangkan. Beberapa hari setelah pengakuan Samsul, kehidupan Amara berubah. Ia merasa seolah berada di persimpangan jalan. Hatinya merasa tercabik antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia Samsul sebagai pewaris kaya dan dunia sederhana yang telah mereka bangun bersama. Amara, meskipun merasa terkejut dan bingung, berusaha menerima kenyataan. Ia tahu bahwa perasaan cintanya kepada Samsul tidak akan berubah hanya karena latar belakang keluarga suaminya. Namun, ada satu hal yang belum terpecahkan dalam pikirannya. Mengapa Samsul memilih untuk tetap hidup dengan cara yang sederhana, mengabaikan kekayaan yang bisa ia nikmati? Amara memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia ingin lebih memahami alasan Samsul menghindari dunia yang penuh dengan kemewahan. Apakah itu karena keluarga Samsul yang terlalu menuntut? Atau ada alasan lain yang lebih besar dari itu? Sementara itu, Samsul mencoba menjelaskan lebih banyak tentang masa lalunya. Ia mengungkapkan bahwa ia terlahir dalam keluarga yang sangat kaya, namun semua kemewahan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Intrik keluarga, pertarungan kekuasaan, dan kebohongan yang menyesakan. Ia bahkan pernah terlibat dalam konflik dengan keluarganya yang ingin mengontrol hidupnya. Itu sebabnya ia memilih untuk menjauh, menjalani hidup sebagai orang biasa dan menikahi Amara,
seorang wanita yang tidak melihatnya berdasarkan status sosial. Namun, semakin dalam Amara menyelami cerita Samsul, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa Samsul tidak pernah kembali ke keluarganya? Mengapa ia memilih untuk hidup dengan cara yang lebih keras dan sulit? Padahal ia bisa memiliki semua yang ia inginkan dengan mudah? Semua itu menambah ketegangan yang semakin menumpuk di dalam hati Amara. Suatu malam, setelah makan malam yang penuh keheningan, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ponsel Samsul berdering, dan ia segera meraih telepon tersebut. Amara tidak bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, tapi ia bisa melihat ekspresi wajah Samsul yang mulai berubah menjadi tegang. Panggilan itu hanya berlangsung beberapa menit, tetapi bagi Amara, rasanya seperti berjam-jam. Ketika Samsul menutup telepon, ia terlihat gelisah. Amara yang merasa ada yang tidak beres, memutuskan untuk bertanya. "Ada apa, Samsul? Kenapa kamu terlihat cemas?" Samsul terdiam sejenak, seolah ragu untuk mengungkapkan sesuatu. Namun akhirnya, ia berkata, "Amara, ada sesuatu yang aku tak bisa ceritakan padamu selama ini. Keluargaku, mereka tidak hanya kaya, mereka juga sangat berpengaruh. Dan ada orang-orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan dan harta. Aku tahu ada orang yang mencari aku. Mereka ingin aku kembali, tapi dengan cara yang sangat berbahaya." Mendengar itu, Amara merasa terkejut dan khawatir. "Apa maksudmu, Samsul? Ada orang yang mengancammu?" Samsul mengangguk. "Mereka tidak hanya mengincar harta, Amara. Mereka ingin memanfaatkan aku untuk kepentingan mereka. Jika aku kembali, aku akan terjebak dalam permainan mereka, dan itu bisa berbahaya bagi kita semua." Amara merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi begitu cepat, dan ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Kehidupan yang sederhana, yang dulu ia anggap sempurna, kini terasa seperti sebuah kebohongan besar. Samsul bukan hanya seorang tukang becak biasa. Ia adalah seseorang yang memiliki beban berat, dan mereka berdua kini terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keputusan yang dibuat Samsul untuk hidup sederhana kini terlihat lebih seperti pelarian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Namun, satu hal yang Amara tahu pasti, ia mencintai Samsul, dan apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkannya. Mereka harus menghadapi kenyataan ini bersama. Di tengah kebingungannya, Amara mendapat sebuah kabar tak terduga. Seorang pengacara dari keluarga Samsul tiba di rumah mereka. Pengacara tersebut membawa surat-surat yang mengungkapkan sesuatu yang akan mengubah hidup Amara selamanya. Samsul ternyata adalah pewaris sah dari sebuah kerajaan bisnis yang sangat besar, dan saat ini ia menjadi satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan keluarga itu dari kehancuran. Samsul yang mendengar hal ini, terkejut. "Aku tak pernah ingin terlibat dalam bisnis keluarga. Aku sudah memilih hidupku sendiri," katanya dengan suara rendah, hampir penuh penyesalan. Namun, Amara tahu bahwa hidup mereka kini berada di ujung tanduk. Jika Samsul menerima warisan itu, mereka mungkin harus kembali ke dunia yang selama ini ia hindari. Jika ia menolaknya, mungkin keluarga itu akan hancur dan Samsul akan kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Amara bisa merasakan ketegangan yang menguar di udara, seakan keputusan yang besar sedang menanti mereka. Samsul tampak lebih banyak termenung. Matanya yang biasanya penuh semangat kini dipenuhi kerutan dan kebingungan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan dengan pengacara kemarin. Pengacara itu telah memberitahunya bahwa, selain warisan yang tak terhindarkan, Samsul memiliki tanggung jawab besar terhadap bisnis keluarga yang sudah berjalan puluhan tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan keluarga itu mengalami krisis besar. Tanpa kehadiran Samsul, kekuatan dan kestabilan bisnis keluarga bisa runtuh, meninggalkan kerugian besar bagi banyak orang. Namun Samsul, yang selama ini hidup jauh dari dunia itu, merasa terjebak. Di satu sisi, ia tahu ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan nama baik keluarganya dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Di sisi lain,
Ia takut bahwa kembali ke dunia itu berarti harus meninggalkan hidup sederhana yang telah ia bangun dengan Amara. Amara yang melihat suaminya dalam keadaan terjepit merasa khawatir, tapi juga bingung. Samsul, apakah kamu benar-benar ingin kembali ke dunia itu? Aku tahu kamu sudah memilih jalanmu, memilih aku, memilih hidup yang sederhana ini. Aku takut, jika kamu masuk ke dalam dunia itu lagi, kamu akan berubah. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa menerima perubahan itu. Samsul menatap Amara dengan tatapan penuh kasih. Amara, aku tahu ini sulit. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan kita. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap tanggung jawab yang ada. Kalau aku menolak warisan ini, banyak orang yang akan menderita, dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Keduanya terdiam dalam keheningan yang panjang. Pikirannya masing-masing dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan. Namun, di balik semua ketidakpastian itu, ada satu hal yang pasti, mereka saling mencintai. Tiba-tiba, Amara merasa ada sesuatu yang aneh. Ponsel Samsul bergetar di meja. Ia tidak sengaja melihat nama yang muncul di layar. Rudy. Amara tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia tahu bahwa nama itu sudah beberapa kali muncul dalam percakapan mereka, tetapi ia tidak pernah benar-benar tahu siapa Rudy. Saat Samsul mengambil teleponnya, Amara merasakan gelisah yang semakin dalam. Samsul, siapa Rudy sebenarnya? Kenapa dia selalu menghubungimu? Tanya Amara, suaranya penuh dengan keresahan. Samsul terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Rudy adalah adikku. Dia yang pertama kali memberitahuku bahwa aku adalah pewaris dari semua ini, tetapi aku memilih untuk tetap menjauh. Rudy adalah satu-satunya keluarga yang aku percayai bisa mengerti pilihanku. Tetapi dia juga terlibat dalam bisnis keluarga ini, Amara. Amara merasa seolah ada beban besar yang baru saja terungkap. Rudy, yang selama ini ia anggap hanya sebagai nama samar, ternyata sangat dekat dengan Samsul, dan mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam kehidupan keluarga Samsul daripada yang ia kira. Samsul. Suara Amara terdengar gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga itu? Kenapa ada begitu banyak rahasia? Mengapa semuanya terasa begitu gelap? Samsul menghela napas panjang. Matanya menatap Amara dengan serius. Amara, aku tahu ini sangat berat untukmu. Dan aku menyesal tidak bisa memberitahumu semuanya lebih awal. Keluargaku memang penuh dengan kekayaan dan kekuasaan, tapi juga dipenuhi dengan kebohongan dan permainan gelap. Aku melarikan diri karena aku tidak ingin terjebak dalam dunia itu. Namun, aku tak bisa lari selamanya. Amara merasa sebuah kenyataan pahit mulai menghantamnya. Dunia yang selama ini ia anggap sebagai tempat yang aman dan penuh cinta ternyata lebih rumit dari yang ia bayangkan. Setiap langkah yang diambil oleh Samsul membawa mereka lebih dekat pada dunia yang ingin ia hindari, dunia yang penuh dengan manipulasi dan kekuasaan. Akhirnya, setelah berhari-hari berdebat dalam hati, Samsul membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia memutuskan untuk menerima warisan itu, tetapi dengan satu syarat, ia akan mengelola semuanya dengan cara yang berbeda. Samsul bertekad untuk membawa perubahan pada keluarga dan bisnis yang telah lama terjebak dalam permainan kekuasaan. Ia tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang kemewahan. Ia akan mencoba untuk membuat segalanya lebih jujur dan lebih manusiawi. Namun, di saat yang sama, Samsul sadar bahwa keputusan ini bisa berarti perubahan besar dalam hidup mereka. Mungkin ini adalah jalan yang harus mereka tempuh. Namun ia tidak tahu bagaimana hal ini akan mempengaruhi pernikahannya dengan Amara. Pagi itu, Samsul menghubungi pengacara dan memberitahu bahwa ia siap untuk mengambil alih warisan keluarga. Keputusan itu terasa berat, tetapi Samsul tahu bahwa ia harus mengambil tanggung jawabnya, meskipun itu berarti meninggalkan dunia yang telah ia cintai dan hidup di dunia yang penuh dengan tekanan dan pengaruh besar. Tapi Amara, yang kini lebih memahami dilema yang dihadapi suaminya, memutuskan untuk mendukung Samsul sepenuhnya. Walau hatinya masih penuh dengan keraguan, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Samsul berjalan sendirian. Keduanya memutuskan untuk menghadapi dunia baru ini bersama, dengan harapan bahwa cinta mereka akan cukup kuat untuk melewati semua rintangan yang ada. Namun,
Mereka tidak tahu bahwa dunia yang mereka pilih untuk masuki akan menguji cinta mereka lebih dari yang mereka bayangkan. Setelah Samsul memutuskan untuk menerima warisan keluarganya, hidup mereka berubah dengan cepat. Pengacara yang datang ke rumah mereka segera mengurus semua prosedur hukum, dan tak lama setelah itu, Samsul mulai terlibat langsung dalam bisnis keluarga. Meskipun ia berjanji pada Amara untuk mengelola semuanya dengan cara yang jujur dan bersih, ia tahu bahwa dunia yang ia masuki jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Amara yang awalnya merasa cemas, mulai beradaptasi dengan perubahan itu. Ia sering menemani Samsul dalam pertemuan-pertemuan penting, meski tak jarang ia merasa tertekan dengan suasana yang begitu formal dan penuh intrik. Dunia bisnis keluarga Samsul dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki agenda tersembunyi. Setiap keputusan yang dibuat terasa seperti permainan catur yang penuh dengan strategi dan taktik yang licik. Namun, tak hanya dunia bisnis yang mulai membuat mereka gelisah. Keberadaan Samsul sebagai pewaris yang sah membuat keluarga dan kerabat jauh mulai mendekat. Mereka tidak datang hanya untuk memberikan ucapan selamat, tetapi lebih untuk memanfaatkan posisi Samsul. Amara merasa semakin terisolasi dalam kehidupan yang baru ini. Ia merasa dunia yang dulu penuh cinta kini digantikan dengan intrik, persaingan, dan ketakutan akan pengkhianatan. Satu malam, setelah sebuah pertemuan bisnis yang berlangsung panjang, Samsul kembali ke rumah dengan wajah yang lelah dan cemas. Amara yang sedang duduk di ruang tamu langsung mendekat dan bertanya, "Ada apa, Samsul? Kenapa kamu terlihat begitu tertekan?" Samsul menatap Amara dengan tatapan serius. "Aku baru saja bertemu dengan beberapa orang dari keluarga yang aku tak kenal sebelumnya. Mereka mengancam untuk mengambil alih semua yang aku punya jika aku tidak mengikuti kehendak mereka. Mereka tahu aku memiliki sesuatu yang mereka inginkan." Amara terdiam. Ia bisa merasakan beban yang sedang dipikul Samsul. Semua yang mereka perjuangkan, semua yang telah mereka bangun bersama, sekarang terancam oleh kekuatan gelap yang lebih besar dari apapun yang mereka bayangkan. Samsul melanjutkan, "Amara, aku harus berhati-hati. Mereka tidak hanya ingin merebut hartaku, mereka ingin mengendalikan semuanya, termasuk aku. Jika aku tidak bertindak sekarang, kita bisa kehilangan segalanya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Kekhawatiran yang selama ini dipendam Amara kini berubah menjadi kecemasan yang nyata. Dunia yang ia kenal mulai terasa semakin jauh dari jangkauannya. Setiap langkah yang mereka ambil kini terasa seperti melangkah di atas tepi jurang. Dunia yang dulunya tampak penuh dengan harapan dan cinta kini dipenuhi dengan ketidakpastian. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tekanan semakin meningkat. Samsul terjebak dalam permainan besar keluarga dan bisnis yang melibatkan lebih banyak orang dari yang ia kira. Setiap keputusan yang ia buat selalu ada risiko besar yang mengancam kehidupan mereka. Pada satu malam yang penuh ketegangan, Samsul mendapat kabar buruk. Salah satu anggota keluarga yang selama ini ia percayai ternyata berkhianat. Ia mengungkapkan kepada pihak-pihak luar tentang kelemahan Samsul dalam mengelola bisnis keluarga. Hal ini membuat Samsul terpojok dan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang dalam keluarganya memiliki niat baik. Amara yang mendengar kabar itu, merasakan kecemasan yang tak terlukiskan. "Samsul, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghadapi semua ini?" Samsul menarik napas panjang, menatap Amara dengan penuh keseriusan. "Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Amara, aku membutuhkanmu. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi kita harus melawan mereka, meskipun itu berarti mempertaruhkan segalanya." Kata-kata Samsul membuat Amara merasa lebih dekat dengan suaminya. Ia tahu bahwa dunia ini tak lagi hanya tentang kekayaan dan kekuasaan. Dunia ini lebih dari itu. Ini adalah ujian tentang kepercayaan, keberanian, dan cinta yang sesungguhnya. Namun, saat mereka memutuskan untuk melawan, tak ada yang mereka tahu tentang rencana besar yang sudah disiapkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan mereka. Dunia yang mereka masuki ternyata lebih berbahaya dan penuh dengan jebakan yang tak terduga. Mereka harus menghadapi ancaman yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan, suatu kekuatan yang siap menghancurkan mereka dari dalam. Di tengah perjalanan ini, Amara kembali berpikir tentang keputusan Samsul yang sudah diambil.
Mereka mungkin telah terperangkap dalam pusaran yang tak bisa mereka hentikan. Tetapi yang paling penting adalah mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka harus berjuang, apapun risikonya, dan apapun harga yang harus mereka bayar. Setelah kejadian mengejutkan itu, hidup Samsul dan Amara semakin penuh ketegangan. Mereka sadar bahwa bukan hanya kekayaan yang dipertaruhkan, tetapi juga nyawa mereka. Perang yang mereka hadapi bukan lagi hanya perang bisnis, tetapi sebuah pertempuran yang melibatkan banyak orang dengan motif tersembunyi, bahkan di dalam keluarga mereka sendiri. Samsul merasa seperti ia terjebak dalam perangkap yang semakin mengecil. Keluarganya yang selama ini dianggapnya sebagai pendukung, ternyata menyembunyikan banyak rahasia gelap yang tak pernah ia duga. Salah satu anggota keluarga yang sangat ia percayai, seorang paman bernama Arman, ternyata terlibat dalam berbagai transaksi ilegal yang melibatkan perusahaan keluarga. Selama bertahun-tahun, Arman telah menutupi kebenaran, mengumpulkan kekayaan dengan cara yang curang dan membahayakan bisnis mereka. Ketika Samsul mengetahui hal ini, ia merasa seperti dunia yang telah ia kenal selama ini runtuh begitu saja. Apa yang harus kita lakukan, Amara? Tanya Samsul dengan suara penuh kecemasan. Aku merasa terperangkap. Jika aku melawan, aku akan kehilangan semuanya. Tapi jika aku diam, aku akan menghancurkan segalanya. Amara yang merasa cemas namun tetap berusaha tenang, menggenggam tangan Samsul dengan erat. Kita harus melawan. Samsul, kamu tidak bisa biarkan semua kebohongan itu terus berkembang. Apa yang kita miliki sekarang, keluarga kita, cinta kita, itu lebih berharga dari apapun. Jangan biarkan kekuasaan dan kekayaan merusak segalanya. Kata-kata Amara memberi kekuatan baru bagi Samsul. Ia tahu bahwa untuk bisa melawan kekuatan besar itu, ia harus memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit. Namun, Samsul tidak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Tetapi siapa yang bisa ia percayai di dunia yang penuh dengan pengkhianatan ini? Pada malam yang mencekam, Samsul memutuskan untuk menemui Rudi, adiknya yang selama ini selalu ada di sisinya. Samsul tahu bahwa Rudi adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu, meskipun ia merasa ragu. Ia tahu Rudi terlibat dalam banyak urusan keluarga, tetapi sejauh ini, ia belum bisa melihat sisi gelap dari adiknya itu. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran sepi di pinggir kota. Samsul terlihat cemas saat Rudi duduk di hadapannya. Wajahnya lebih serius daripada biasa. Samsul, ada apa? Tanya Rudi dengan suara rendah. Jelas mengetahui ketegangan yang menguasai kakaknya. Samsul menatap Rudi dengan serius. Rudi, aku tahu ada sesuatu yang salah di dalam keluarga kita. Aku tahu tentang Arman. Semua yang terjadi di balik bisnis keluarga kita, itu semua dipenuhi dengan kebohongan. Aku tidak bisa diam lagi. Rudi terlihat terkejut, namun ia tidak menunjukkan kegelisahan. Apa yang kamu ingin lakukan, Kak? Tanya Rudi dengan suara yang penuh kewaspadaan. Samsul menarik napas dalam-dalam. Aku ingin menghentikan semuanya. Rudi, aku tidak bisa membiarkan keluarga kita hancur karena kebohongan-kebohongan ini. Kita harus membereskan semua masalah ini dan mengungkap kebenarannya. Rudi terdiam sejenak, dan akhirnya mengangguk pelan. Baik, aku akan membantu. Tapi kita harus berhati-hati. Arman bukan orang yang bisa dengan mudah ditaklukkan. Dia sudah terlalu kuat, dan kita tidak tahu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Samsul merasakan beban berat semakin menumpuk. Ia tahu bahwa melawan Arman dan orang-orang yang terlibat dengan bisnis gelap itu bukanlah hal yang mudah. Setiap langkah mereka harus dipikirkan dengan matang, karena satu kesalahan kecil bisa mengancam hidup mereka. Keesokan harinya, Samsul dan Rudi mulai menyusun rencana untuk melawan Arman. Mereka bekerja sama dengan pengacara yang mereka percayai dan mulai mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membongkar kebohongan-kebohongan yang selama ini tersembunyi. Namun, mereka tahu bahwa waktu semakin sempit. Arman sudah mulai mencium gerak-gerik mereka, dan itu berarti ancaman yang lebih besar sedang menunggu. Sementara itu, Amara merasa cemas setiap kali Samsul pergi. Ia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi ujian yang lebih berat dari apa yang mereka bayangkan.
Dunia yang mereka hadapi kini bukan hanya tentang uang dan kekuasaan, tetapi juga tentang nyawa yang terancam. Amara mencoba memberi dukungan sebaik mungkin, namun ia tak bisa menahan rasa takut yang menggerogoti dirinya. Setiap malam, ia selalu terbangun dari tidur dengan perasaan cemas, khawatir akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu malam, ketika Samsul baru saja pulang dari pertemuan penting, ia terlihat lebih tegang dari biasanya. "Amara," katanya dengan suara rendah, "aku rasa kita sudah berada di ujung jurang. Arman tahu apa yang kita rencanakan. Dia tidak akan tinggal diam." Amara menatap Samsul dengan mata penuh kecemasan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Samsul menatap istrinya dengan tatapan penuh tekad. "Kita harus tetap melawan. Aku tahu ini berbahaya, tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan semuanya." Namun, Samsul tidak tahu bahwa bahaya yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Arman, dengan segala kekuasaannya, sudah merencanakan langkah besar yang bisa menghancurkan hidup mereka dalam sekejap. Hidup Samsul dan Amara semakin terperangkap dalam sebuah permainan berbahaya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti langkah di atas pecahan kaca, rapuh dan penuh risiko. Samsul dan Rudi semakin bertekad untuk membuka kebohongan yang disembunyikan oleh Arman dan keluarganya. Namun semakin mereka mendekati kebenaran, semakin banyak hal yang terungkap. Ternyata, permainan ini lebih rumit dari yang mereka kira. Samsul kembali ke rumah malam itu dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Amara yang tengah menunggu dengan sabar langsung merasakan perubahan dari cara Samsul berjalan. "Ada apa, Samsul?" tanyanya dengan penuh perhatian. "Kamu terlihat lebih tertekan dari sebelumnya." Samsul duduk di meja makan dan melepaskan jaketnya. "Amara," katanya dengan suara serak, "aku baru saja mendapatkan informasi baru. Arman tidak bekerja sendirian. Ada lebih banyak orang yang terlibat. Ada orang-orang yang sudah lama berada dalam lingkaran ini, orang-orang yang kita anggap teman, bahkan keluarga. Mereka berusaha mengendalikan bisnis ini dengan cara yang sangat gelap." Amara terdiam. Ia bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka berdua. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Amara, cemas. "Kita sudah sangat dekat dengan mereka. Samsul, apa yang akan terjadi jika kita terus melawan?" Samsul menarik napas panjang. "Kita tidak punya pilihan, Amara. Jika kita berhenti sekarang, mereka akan menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi. Kita harus melawan, apapun konsekuensinya." Namun, Samsul tahu bahwa melawan Arman dan orang-orang di sekitarnya bukanlah pertempuran yang bisa mereka menangkan dengan mudah. Di balik semua rencana mereka, ada banyak tangan-tangan tak terlihat yang mengatur setiap gerak mereka. Setiap langkah Samsul dan Rudi kini diawasi dengan ketat, dan tidak ada tempat yang aman untuk mereka bersembunyi. Keesokan harinya, Samsul menerima kabar yang mengejutkan. Arman telah meluncurkan serangan balik. Seluruh kekayaan keluarga Samsul yang semula aman dan terkendali tiba-tiba terancam. Seluruh transaksi keuangan yang sudah lama mereka lakukan mulai terungkap ke publik, dan banyak pihak yang mulai mencurigai kredibilitas keluarga Samsul. Bisnis yang dulu tumbuh dengan cepat kini mulai terancam bangkrut. Samsul merasa semakin terjepit. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa mengetahui ini? Tanya Samsul dengan cemas. Rudi, yang juga terlibat dalam bisnis keluarga, menjawab dengan serius. Arman memiliki informan yang ada di setiap sudut. Dia tahu apa yang kita lakukan sebelum kita melakukannya. Aku rasa, kita telah membuat kesalahan besar dengan membuka kartu kita terlalu cepat. Amara yang mendengarkan percakapan itu mulai merasakan ancaman yang lebih besar. Apakah kita benar-benar bisa melawan orang seperti Arman? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Amara, hatinya penuh dengan ketakutan. Namun, Samsul hanya menatapnya dengan penuh tekad. Tidak ada jalan mundur. Amara, kita harus bertahan. Kita harus menghadapinya. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Sementara itu, Arman semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Ia tahu bahwa Samsul dan Rudi tak akan menyerah begitu saja. Untuk itu, ia mulai bergerak lebih cepat. Pada malam yang penuh ketegangan,
Samsul menerima sebuah telepon misterius. Di ujung sana, suara yang tak dikenalnya berkata dengan tegas, "Jika kau ingin selamat, berhenti berusaha melawan Arman. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa yang kau miliki sekarang, harta, keluarga, bahkan nyawamu, semua itu akan hilang dalam sekejap." Samsul terdiam mendengar ancaman itu. Suara itu terdengar begitu tenang, tapi ancamannya sangat jelas. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Samsul dengan suara yang bergetar. "Jangan lakukan ini, Samsul." Suara itu menjawab, "Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Arman bukan hanya seorang pebisnis. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jika kau terus melawan, aku tidak bisa menjamin keselamatan keluargamu." Samsul merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh begitu saja. Ia tahu bahwa orang yang di ujung telepon itu bukan hanya ancaman kosong. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan semuanya. Dan kini mereka sudah mulai bergerak. Amara yang mendengar percakapan itu langsung merasakan kecemasan yang lebih dalam. Ia mendekat kepada Samsul. "Samsul, apa yang terjadi? Apa yang mereka inginkan dari kita?" Samsul menggelengkan kepalanya dengan kesedihan yang dalam. "Amara, aku rasa kita tidak bisa menang. Mereka jauh lebih kuat dari yang kita kira. Aku takut kita sudah terlalu dalam terjerat dalam permainan ini." Namun, saat Samsul berusaha mencari jalan keluar, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Rudy, yang selama ini menjadi salah satu orang yang diandalkan Samsul, ternyata bukanlah orang yang ia kira. Di luar dugaan, Rudy telah bekerja sama dengan Arman. Segala informasi yang mereka kumpulkan ternyata sudah bocor. Rudy adalah pengkhianat dalam keluarga mereka. Keputusan yang diambil oleh Samsul untuk melawan ternyata membawa konsekuensi yang sangat besar. Tidak hanya bisnis mereka yang terancam hancur, tetapi kini mereka harus berhadapan dengan pengkhianatan dari orang yang paling mereka percayai. Samsul merasa dunia seolah berputar lebih cepat dari yang bisa ia kendalikan. Semuanya, pekerjaan, keluarga, hingga masa depan yang ia impikan, tiba-tiba terasa jauh dan tak terjangkau. Ketika Rudy mengungkapkan pengkhianatannya, darah Samsul seakan membeku. Ia tidak bisa mempercayai kata-kata yang baru saja didengarnya. Selama ini, Rudy adalah orang yang paling ia percayai, sahabat yang telah lama ada di sisi mereka. Namun, Rudy hanya tersenyum sinis, seperti menikmati rasa sakit yang ia timbulkan. "Kau terlalu naif, Samsul," kata Rudy dengan nada datar. "Aku sudah memutuskan untuk beralih. Dan percaya padaku, Arman jauh lebih cerdas daripada yang kau kira. Ini bukan lagi tentang bisnis, ini tentang kekuasaan. Kalau kau ingin bertahan, kau harus bermain dengan aturan yang benar." Samsul berdiri kaku, terperangkap dalam kebingungannya. "Kenapa, Rudy? Kenapa kamu melakukannya? Kita sudah seperti keluarga." Rudy menatapnya dengan mata dingin. "Keluarga? Hahaha, tidak ada yang namanya keluarga dalam dunia ini, Samsul. Semua itu cuma ilusi. Yang ada hanya siapa yang bisa bertahan, dan siapa yang akan jatuh." Amara, yang sejak awal berada di dekat Samsul, terdiam. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dianggap teman. Semua yang terjadi seakan tak masuk akal baginya. "Kita sudah melakukan semua ini bersama-sama. Kamu justru yang mengkhianati kami, Rudy," teriak Amara. Namun suara itu hanya disambut dengan ketawa lemah dari Rudy. Samsul menarik napas dalam-dalam. Kepalanya rasanya berputar. Bagaimana bisa semuanya berubah begitu cepat? Pengkhianatan Rudy adalah pukulan besar. Tetapi, ia tahu ia tidak bisa terpuruk dalam kebingungannya. Mereka tidak boleh berhenti. "Jadi, ini semua sudah diatur sejak awal, ya?" tanya Samsul dengan penuh penekanan. "Arman memanipulasi kita, dan kamu bekerja untuknya, kan?" Rudy hanya mengangguk pelan, lalu menatap Samsul dengan tatapan tajam. "Kamu tidak akan pernah menang melawan Arman. Orang seperti kamu tidak akan bisa bertahan dalam permainan besar ini. Kau sudah jauh terlalu dalam untuk mundur." Tanpa sepatah kata pun, Rudy pergi begitu saja,
meninggalkan keduanya dalam kebisuan yang mencekam. Keesokan harinya, Samsul dan Amara duduk berdua di ruang tamu, merenung tentang langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. "Apa yang harus kita lakukan, Samsul?" tanya Amara. Suara lembut namun penuh kekhawatiran. "Jika kita terus melawan, kita hanya akan semakin terjepit." Samsul menggenggam tangan Amara dengan erat. "Kita harus bertahan, Amara. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keluarga kita, dan lebih besar dari itu, ini tentang semua orang yang telah membantu kita sampai sejauh ini." Namun, di dalam hati Samsul, ada rasa cemas yang semakin menguat. Ia tahu bahwa saat ini, mereka benar-benar berada di ujung jurang. Arman dan anak buahnya sudah menguasai hampir segala aspek kehidupan mereka. Semakin keras mereka berusaha melawan, semakin besar kemungkinan mereka akan kehilangan semuanya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Samsul merasa bahwa ada yang tidak beres. Setiap gerak-geriknya mulai diawasi, dan ia merasa seperti ada mata yang mengintai setiap langkahnya. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, dan Amara pun merasakan hal yang sama. Ketegangan yang membelit mereka semakin berat. Tiba-tiba, pada suatu malam yang dingin, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Samsul mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di ujung telepon itu terdengar lebih mengenalinya daripada yang ia kira. "Samsul, kalau kau ingin menyelamatkan orang yang kau cintai, berhenti bermain dengan Arman. Semua ini akan berakhir dengan sangat buruk." Samsul tertegun. "Siapa ini?" tanyanya dengan nada curiga. "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Sama seperti Rudi, kau juga akan segera tahu," suara itu berkata dengan tenang. "Tapi kali ini, bukan Rudi yang menjadi ancaman. Keluargamu, termasuk Amara, akan berada dalam bahaya besar jika kau tidak segera menurunkan tanganmu." Telepon itu terputus begitu saja. Samsul terdiam, merasa terhimpit oleh ancaman yang datang entah dari siapa. Setiap detik yang berlalu semakin membuat ketegangan itu semakin nyata. Arman, yang selama ini ia anggap sebagai rival bisnis, ternyata jauh lebih berbahaya. Permainan yang mereka mainkan kini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang hidup dan mati. Samsul tidak bisa lagi mundur. Ia tidak bisa membiarkan orang yang ia cintai menjadi korban dari permainan yang tak bisa ia kendalikan. Semua yang ada di hadapannya, termasuk kebohongan yang sudah terbuka, membawanya pada satu pilihan, melawan Arman habis-habisan atau menyerah. Namun, ia tahu satu hal pasti, keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Bersembung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.